Kantor utama Rafael ada di Jerman. Dalam waktu singkat dia mampu mendirikan cabang VSL di kota Leicester, membuat pondasi yang kuat dan memasuki kondisi perusahaan yang stabil. Semua ini terjadi bukan hanya karena bantuan Vito, tapi pria di depannya ini juga cukup membantunya. Keduanya bekerja sama dalam bisnis, tapi selain itu mereka juga berteman. Rafael hanya tersenyum tipis saat mendengar ejekannya dan tidak membahas topik itu. Kemudian dia mengucapkan selamat dan mengobrol sebentar. Karena pria itu harus menyambut tamu lainnya, jadi dia meminta manajer restoran untuk mengantar Rafael dan istrinya ke ruangan restoran yang sebelumnya sudah disiapkan. Restoran itu ada di lantai kedua bagian belakang sebuah mall berlantai 50 atau 60, dan pemilik restoran sudah menyiapkan ruangan yang menghadap ke barat untuk Rafael dan Giselle. Jendela besar dari ruangan itu membuat mereka bisa melihat matahari terbenam berwarna kuning keemasan, terlihat indah dan hangat. Meja makan ada di dekat jendela dan di atas meja ada buket besar mawar merah yang cantik dan ada tetesan air di kelopaknya yang masih tertutup. Rafael tidak mengatakan apa-apa dan memesan steak untuk Giselle, beberapa side dish, sup dan dessert yang bisa dimakan oleh wanita hamil. Mungkin karena mereka tamu istimewa, tidak lama setelah memesan hidangan, makanan pembuka dan utama satu persatu disajikan dalam waktu singkat. Pemilik restoran juga memberikan sebotol wine berkualitas bagus, tapi Rafael menolaknya karena berpikir kalau Giselle sedang hamil dan tidak boleh minum alkohol. Rafael mengambil pisau dan garpu, lalu berkata pada Giselle yang duduk di depannya. Cobalah, ini enak atau tidak. Beberapa saat kemudian, pemilik restoran dan istrinya datang ke ruangan dan beberapa kali mengajak Rafael minum wine. Dia berkata tidak bisa menemani mereka karena ada banyak tamu yang datang untuk memberi selamat atas pembukaan restoran. Dia juga mengatakan bahwa Rafael juga istrinya bisa memesan apapun yang mereka inginkan dan akan makan bersama di lain waktu. Setelah mengajak Rafael bersulang dan sedikit meminta maaf, mereka pergi meninggalkan ruangan karena tidak ingin mengganggu Rafael. Mereka berdua menghabiskan waktu yang cukup lama untuk makan malam. Sekitar jam 8 malam saat Rafael dan Giselle bersiap untuk pergi, ada seseorang yang menyalakan kembang api di luar yang sangat cerah dan indah. Apalagi mereka ada di posisi yang tinggi dan bisa melihatnya dengan sangat jelas. Giselle langsung tertarik dengan kembang api itu, dia berjalan ke arah jendela untuk menonton kembang api. Rafael berdiri di sampingnya dan berkata, "Hari ini festival Tanabata. Kemungkinan besar kembang api dinyalakan karena festival ini. Kota Leicester adalah kota yang sibuk dan tidak boleh menyalakan kembang api atau petasan. Kalau melihat kondisi ini, seharusnya yang menyalakan kembang api adalah organisasi resmi." Giselle menoleh untuk melihat Rafael. "Kenapa liatin aku? Lihat kembang apinya dong." Rafael mendongak untuk melihat keluar. Giselle menoleh untuk melihatnya lagi dan bertanya dalam bahasa isyarat. Apakah hari ini hari Valentine di negara R? Dia tahu beberapa festival tradisional negara R, tapi tidak bisa ingat festival lainnya di negara R. Karena sebelumnya Giselle berada di rumah keluarga Okto, jadi dia tidak merasakan suasana festival Tanabata. "Ya," Rafael menjawab dengan ringan. Giselle menatap kosong ke wajahnya, jadi hari ini mereka menghabiskan waktu bersama di hari Valentine. Tiba-tiba dia merasa terharu juga bahagia, dan ingin menangis. Kemudian, dia mulai menangis. "Kok kamu nangis?" Rafael menariknya dalam pelukan dan menyeka air mata di pipi dengan ujung jarinya. Giselle membenamkan wajah di dadanya dan memeluk pinggangnya. Menghabiskan hari Valentine bersamanya adalah sesuatu yang tidak pernah dia berani bayangkan sebelumnya. Dulu Giselle berpikir Rafael adalah angin dan dia adalah awan. Rafael bisa menyentuhnya kapanpun dia mau, tapi Giselle tidak bisa melakukan apa yang diinginkannya. Mungkin mereka sering bersama, tapi sebenarnya ada jarak di antara mereka. Meskipun hari ini mereka datang untuk memberi selamat atas pembukaan restoran temannya, tapi Giselle sangat terkejut dan senang karena bisa makan malam dengannya di restoran saat hari Valentine. Setelah beberapa menit,
Rafael berkata, "Nah, kembang apinya udah selesai." Giselle mendongak, matanya basah karena menangis dan membuat seorang pria ingin menciumnya dengan keras saat melihat ini. Dan Rafael melakukan itu. Dia memegang wajah Giselle dengan kedua tangannya, menundukkan kepala dan mencium bibirnya. Setelah berciuman cukup lama, Giselle merasa sedikit sesak napas, kepalanya pusing dan lemas. Tidak lama setelah mereka selesai makan malam, pelayan langsung mengeluarkan semua peralatan makan. Entah karena sebelumnya Rafael minum beberapa gelas wine dengan pemilik restoran dan istrinya, sehingga alkohol itu menguasainya dan Rafael mulai kehilangan kendali begitu mencium bibirnya. Meskipun Rafael sedikit kehilangan kendali, tapi dia masih ingat kalau Giselle sedang hamil. Karena Giselle lemas dan tidak bisa berdiri, Rafael mengangkatnya ke atas meja dan menciumnya sebentar. Sebelum situasi jadi lebih tidak terkendali, dia melepaskan ciumannya dan kemudian membantu Giselle yang tersipu untuk duduk di kursi. "Ayo pergi ke kamar mandi," dia berbisik di telinganya. Mata Giselle sedikit melebar dan tanpa sadar menggelengkan kepala untuk menolak. Rafael meraih tangannya dan menaruhnya di bagian tubuhnya yang sangat tegang. "Kalau kita tidak pergi ke kamar mandi, aku tidak tahu kapan kita bisa pulang." Giselle, tiba-tiba lengan dan tangannya terasa pegal dan lemas. Rafael berkata lagi, "Ini semua karenamu, jadi kamu harus tanggung jawab." Giselle jadi bingung dan berpikir, memangnya apa yang aku lakukan? Sudah jelas Rafael yang lebih dulu memeluk dan menciumnya, tapi sekarang pria jahat itu malah meminta dia untuk bertanggung jawab. "Nanti aku akan beliin kamu mawar," Rafael membujuknya. Giselle masih menggelengkan kepala dan menarik tangannya. "Rafael, kamu harus tahu, aku bukan tipe orang yang mudah dibujuk. Kalau tidak, aku sudah dari dulu resign dari pekerjaanku saat perusahaan lain datang untuk ajak aku bergabung. 99 mawar atau 999 mawar, aku bisa memberikannya untukmu." Rafael merasa bahwa saat ini dia sudah ke masa remajanya dan jadi sedikit kurang ajar. Pada akhirnya Rafael bisa membuktikan bahwa tidak ada orang yang bisa menolak iming-iming, hanya karena iming-iming yang dia tawarkan tidak bisa membuat pihak lain merasa puas. Rafael yang sudah merasa puas mengucapkan selamat tinggal kepada pemilik restoran, membawa Giselle keluar dari restoran dan pergi ke toko bunga impor yang harganya berkali-kali lipat lebih mahal daripada toko bunga biasa. Dia meminta Giselle untuk menunggu di depan toko bunga. Lalu dia masuk ke dalam toko, mengambil sebuah buket mawar terbaik dan meminta staf untuk membungkusnya dengan kertas pembungkus yang paling indah. Setelah membayar, Rafael berjalan ke arahnya dengan sebuket besar mawar di tangannya dan tersenyum tipis. "Selamat Hari Valentine, Giselle." Giselle memegang buket itu dengan kedua tangannya. Dia tersenyum dan matanya memerah. Rafael menatapnya dan tiba-tiba berkata, "Kamu tidak suka mawar? Mau yang lain?" Giselle tertegun dan tidak mengerti apa maksudnya. "Kamu nangis dan aku kira kamu tidak suka dengan mawar ini," katanya. Giselle langsung menggelengkan kepalanya, mencoba memberitahunya kalau dia menyukai bunga ini dan sangat bahagia. Tapi dia tidak bisa mengatakan itu karena kedua tangannya memegang buket bunga yang begitu besar. "Kalau gitu senyum dong," Rafael berkata lagi. Giselle tidak langsung bereaksi tapi akhirnya dia tersenyum untuk mengabulkan permintaannya. "Karena kamu suka dan bahagia, jadi kamu harus senyum, oke? Jangan nangis," Rafael mengajarinya dengan serius. "Ayo pulang." Saat dia mengatakan itu, dia mencoba untuk membawakan buket bunga itu. Tapi Giselle memeluk buket mawar itu dengan erat dan tidak rela melepaskannya. Rafael berkata lagi, "Kamu tidak bisa lihat jalan, jadi aku bantu kamu bawa itu." Setelah mendengar penjelasannya, Giselle melepaskan buket bunga itu. Rafael memegang buket bunga dengan satu tangannya, tangan lainnya menggandeng tangan Giselle dan mereka berjalan menuju tempat parkir. Selama beberapa hari Giselle pergi bersama Rafael ke kantor cabang. Tapi setelah itu dia tidak ingin pergi ke sana lagi. Awalnya Rafael berpikir dia mau ikut pergi ke perusahaan karena menganggur.
bosan dan tidak melihat ada masalah lain. 2 atau 3 hari kemudian, dia baru menyadari kalau suasana hati Giselle sedikit memburuk. Saat dia bertanya ada apa, Giselle tidak mengatakan apapun. Rafael mencoba membuatnya bercerita, tapi dia tetap tidak mau menceritakannya. Awalnya suasana hatinya yang memburuk dan kemudian nafsu makannya juga menurun. Karena Rafael merasa cemas, dia membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan mengetahui kalau tidak ada masalah pada tubuhnya. Bibi Lea memberinya saran untuk membiarkan Giselle tinggal di rumah keluarga Okto selama beberapa hari. Rafael memikirkannya dengan serius dan teringat bahwa suasana hati Giselle akan membaik setiap kali dia video call dengan Kina. Keduanya adalah wanita hamil dan selalu punya topik yang bisa dibicarakan setiap hari. Malam hari, Rafael bertanya padanya, "Apa kamu mau menginap di rumah keluarga Okto selama beberapa hari untuk mengobrol dengan nyonya muda kedua?" Giselle mendongak untuk menatapnya. Setelah mengerucutkan bibirnya, dia mengangguk perlahan. "Oke, tidurlah. Besok aku antar kamu ke sana, di rumah keluarga Okto." Begitu Ezra bangun, dia mendengar ponsel Kina bergetar. Dia sedikit mengernyit, karena semua orang tahu kalau Kina hamil dan tidak boleh meneleponnya di pagi hari karena akan mengganggu tidurnya dan mereka akan meneleponnya hanya jika keadaannya darurat. Ezra mengambil ponsel dan melihat ide penelepon. Itu adalah Rafael. Ezra merasa ragu selama beberapa detik dan tidak menjawabnya, tapi membangunkan Kina. "Ezra, kenapa?" Kina masih memejamkan mata, sedikit mengernyit dan menggigit ujung bantalnya dengan kesal. Karena teleponnya tidak dijawab untuk waktu yang lama, jadi secara otomatis teleponnya terputus. "Kina, barusan Rafael telepon kamu. Coba kamu telepon balik dan tanya ada apa, abis itu baru tidur lagi." Ezra membujuknya dengan lembut. Dia berpikir pasti ada sesuatu yang mendesak sampai Rafael menelepon istrinya. Kina masih memejamkan matanya, mengangkat tangan untuk memeluk lehernya dan memaksa dirinya untuk duduk. "Ezra, coba telepon dia dan tempelkan ponselnya di telingaku." Suaranya lembut dan bersandar di dada Ezra dengan lemas, bahkan tidak ingin repot-repot menggerakkan jarinya. Ezra menurut dan menelepon Rafael. Dia merasakan ponselnya bergetar, menandakan bahwa pihak lain sudah menjawab teleponnya dan dia menempelkan ponsel itu ke telinga Kina. Kina menarik napas dalam-dalam dan mencoba menjaga dirinya tetap terjaga. "Pagi Rafael," dia menyapanya lebih dulu dan bertanya, "Kamu perlu bantuanku?" "Maaf, aku telepon nyonya muda kedua sepagi ini dan membangunkan kamu," Rafael berkata dengan sopan karena ingin meminta bantuannya. "Akhir-akhir ini Giselle terlihat sedih, jadi aku akan antar dia untuk inap di rumah keluarga Okto selama beberapa hari dan aku ingin minta bantuan nyonya muda kedua untuk tanya alasan kenapa dia sedih. Boleh?" "Oh, oke, gak apa-apa kok kalau sebentar lagi Giselle mau datang ke rumah keluarga Okto." Sebelum Kina selesai bicara, Ezra merebut ponselnya. Dia berkata pada Rafael, "Kamu antar Giselle ke sini saat siang hari, supaya kamu juga bisa ikut makan siang dan Kina bisa tidur lagi." Ada keheningan selama beberapa detik sebelum akhirnya terdengar suara, "Hem." Ezra pun menutup telepon karena melihat Rafael tidak berbicara lagi. "Oke Kina, tidur lagi aja, Giselle datangnya masih lama kok." Dia membantunya berbaring dan menutupinya dengan selimut. Tangan Kina masih memeluk lehernya, dan berkata dengan suara yang malas dan sambil mengantuk, "Mau dicium dong?" Ezra tersenyum dan menatapnya dengan penuh kelembutan. Lalu dia menurunkan kepalanya untuk mencium bibirnya. Napasnya terasa segar dan wangi, membuat Kina menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ayo tidur lagi sama aku." "Kamu aja yang tidur. Suamimu harus bangun pagi dan pergi cari uang untuk menafkahi kamu dan kedua anak kita." Ezra berkata dengan senyum manis sambil mengusap rambutnya dengan lembut. Kalau bisa, dia juga ingin terus berada di sisinya. Tapi Ezra tidak ingin memanfaatkan orang lain di tempat kerjanya dan tidak ingin membiarkan dirinya membuat orang lain mengerjakan tugasnya.
Lagi pula gaji bersihnya saja tidak cukup untuk membelikan tas bagus untuk Kina. Untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, Ezra sepenuhnya bergantung pada dividen saham KRC International dan uang yang ia peroleh dari investasi pribadinya. Kina mendengus pelan, tetap memeluknya dan tidak mau melepaskannya. Ezra menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya. Dia tidak hanya sekedar menciumnya, tapi Ezra menciumnya dengan sangat lembut dan lama. Setelah beberapa saat, Kina yang dicium olehnya mulai terengah-engah dan tangan yang memeluk lehernya, perlahan melepaskan tangan yang memeluk lehernya dengan lemas. Kamu menurut ya, tetap di rumah dan nanti siang aku akan kembali, oke? Suara Ezra terdengar semakin hangat dan lembut. Dia menatap pipi Kina yang memerah dan bibirnya yang sedikit terbuka. Tatapan Ezra mulai berubah dan dia sangat ingin menyentuhnya, menyatukan tubuh mereka dan tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Ya, Kina mengangguk. Dia mengangkat kepala untuk mencium bibir tipis Ezra dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, suamiku. Kamu harus rajin keras dan cari uang untuk menghidupi istri dan anak-anakmu." Kalau waktu mengizinkan, Ezra ingin menidurinya terlebih dulu sebelum berganti pakaian dan pergi ke militer. Kina terbangun dari tidurnya saat sudah lebih dari jam 9. Saat memakan sarapannya, dia mengirimkan SMS ke Ezra untuk menanyakan apa yang dikatakan Rafael di pagi hari tadi. Kina memeriksa riwayat panggilan untuk memastikan kalau Rafael meneleponnya saat masih pagi sekali. Kina merasa dia sudah menjanjikan sesuatu dalam keadaan saat masih sangat mengantuk dan setelah bangun dia lupa tentang hal itu. Kurang dari 2 menit setelah SMS itu dikirim, Ezra meneleponnya. Dia bertanya dengan suara lembut, "Kamu sudah bangun?" "Ya, nih lagi sarapan." Kina mengangguk. "Aku tidak ganggu pekerjaanmu kan?" Tidak kok, kamu kirim SMS saat aku lagi berhenti bekerja untuk beristirahat sebentar. Dia menyangkalnya. Biasanya, jika tidak ada apa-apa, Kina tidak akan menelepon atau mengirimkan SMS padanya saat sedang bekerja. Bahkan biasanya Ezra yang akan meneleponnya saat istirahat di siang hari. Ezra bertanya kenapa dia tidak seperti gadis lain, yang sesekali menelepon saat kekasihnya sedang bekerja. Kina hanya tertawa dan mengatakan bahwa pekerjaannya melibatkan hal-hal yang lebih serius dan berbahaya, tidak seperti karyawan perusahaan biasa. Jadi Kina tidak mau meneleponnya saat sedang bekerja, karena tidak mau mengganggunya saat bekerja. Saat mendengarkan ini, Ezra tidak tahu harus tertawa atau mengatakan Kina terlalu memikirkan dirinya. Kina kembali membicarakan topik semula, sebenarnya tidak penting sih. Aku cuma mau tanya, tadi pagi Rafael meneleponku untuk bilang apa? Sepertinya penting, tapi aku tidak ingat. Dia bilang sepertinya beberapa hari ini Giselle tidak terlalu bahagia dan dia tidak tahu alasannya. Jadi dia minta kamu bantu untuk tanya tentang itu. Ezra terkekeh karena tahu Kina pasti lupa ketika dia bangun dan dengan singkat menceritakan perkataan Rafael. "Oh gitu, kapan Giselle datang?" "Aku minta Rafael datang di siang hari supaya dia juga bisa ikut makan siang." "Oke, kamu lanjut kerja lagi Gi." Kina hendak menutup teleponnya setelah selesai berbicara. "Tunggu dulu." Ezra langsung menghentikannya.